itu program, entah itu metode. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau satukan kerinduan kita untuk mengalami kebenaran firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh hambanya, Dr. Tanu Wijaya, dengan tema 4 jenis rumah yang mempunyai otoritas. Jadi otoritas ilahi yang akan disampaikan, impartasikan lewat firman, lewat hambanya yang diurapi malam hari ini. Baik, kita buka dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan perkenanan-Mu Tuhan malam ini. Kami bersyukur Tuhan kalau hamba-Mu Tuhan pakai Dr. Tanu Wijaya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarkanlah Tuhan otoritas itu kami dapatkan. Kami rindu sebagai partisipan, sebagai anak Tuhan. Kami ingin bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Kami mau mulai dari saya Tuhan, mulai dari kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat baik di rumah tangga, keluarga, komunitas, dalam bisnis, pekerjaan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarkanlah nilai-nilai kerajaan-Mu sendiri yang meliputi kami Tuhan. Biar kami boleh impartasikan semua itu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami malam hari ini. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, Roh Kudus, mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba serahkan waktu yang singkat nih dari awal pertengahan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kudus Kau berkarya, Kau beracara malam ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan membuka ibadah malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita akan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita rindu untuk menyanyikan beberapa pujian sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Allah bertakhta di atas puji-pujian orang benar. Biarlah selalu ada kerinduan di hati kita seperti doa Pak Minardi tadi. Biar jiwa kita selalu merindukan dengan Sang Pencipta. Haleluya. Jiwaku merindukan.
kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Allah yang kita sembah. Kita menyanyikan pujian berikutnya. I love you Lord. Amin. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, joy in what you hear. Let it be a sweet, sweet soul in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear.
pengakuan kita pada Tuhan malam hari ini. I love you Lord and I lift my voice. Hari-hari ini kita perlu lebih dekat dengan Tuhan, Pencipta Bapa kita di surga. Biar kiranya Bapa kita selalu dekat dengan kita dan menganugerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan hari-hari. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Tanu. Silakan Pak Tanu, Tuhan memberkati. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Izin kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan kami boleh Tuhan mengalami Tuhan kebaikan-Mu, mujizat-Mu dalam hidup kami setiap hari. Bapak, biar pada malam hari ini kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami Tuhan untuk berdiskusi, membahas tentang firman-Mu. Mari Bapak, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu ini Tuhan bukan hanya jadi logos, tapi boleh menjadi rema buat setiap kami. Beracaralah Engkau dan juga pimpin semua media yang kami pergunakan, termasuk juga Tuhan sinyal kami semuanya supaya bisa berfungsi dengan baik, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ya Bapak Ibu, kita bersyukur pada malam hari ini dan saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian lagi, ya. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, saya akan share tentang 4 jenis rumah yang mempunyai otoritas. Ya, ini sesuatu yang kita perlu ketahui. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ada rumah yang secara fisik kita miliki, di mana rumah tersebut adalah tempat kita berteduh. Tapi di dalam kehidupannya kita, Bapak Ibu sekalian, ya, rumah itu juga ada maksud yang secara harafiah itu adalah rumah yang tempat di mana kita tinggal. Tapi ada juga hal yang sifatnya itu bukan kelihatan fisik, tapi itu yang ada di dalam hidupnya kita. Ada yang ada di dalam sekeliling kita. Nah, berbicara tentang 4 jenis rumah yang memiliki otoritas, Bapak Ibu sekalian, ya, saya buka dari dasar firman Tuhannya, yaitu Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya aku sujud bertekuk lutut dan tersungkur, ya, yang dimaksud bertekuk lutut tersungkur kepada Bapa. Nah, poin yang saya garis bawahi di sini, ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini berbicara bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu memiliki sikap hati yang kita tunduk dan taat, bahkan kita menghormati dengan sungguh-sungguh keberadaannya Bapa kita yang di surga. Nah, banyak kita perlu belajar dan juga kita perlu mengevaluasi diri kita, dan kita juga perlu mengajarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita sebagai anak Tuhan, ya, hidup kita ini kita sudah memiliki hati yang selalu sujud kepada Tuhan, artinya hati yang selalu berserah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin. Ya, seringkali ketika saya sedang mengkonsultasi seseorang gitu yang mereka punya permasalahan dalam kehidupan mereka, ada mereka yang suka berkata begini, ya, saya percaya Tuhan karena Tuhan adalah penolong buat saya. Jadi waktu saya ngobrol dengan mereka, ternyata fungsi Bapak di surga itu cuma hanya sekedar penolong atau juru selamat. Ya, ketika mereka lagi ada masalah, mereka baru cari Tuhan. Mereka benar-benar tersungkur di hadapan Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tapi ketika mereka lagi tidak dalam kondisi yang susah, ya Tuhan bisa jadi nomor 2 dalam kehidupan. Nah, ini yang menjadi hal yang terpenting, yang kita perlu juga tahu apakah hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita itu terus menundukkan dirinya kita, mempercayakan dirinya kita kepada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan dikatakan juga yang darinya semua keluarga yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita menerima namanya di dalam hidupnya kita, ya, pastinya Bapak Ibu sekalian, kita itu harus belajar submission. Kita itu harus belajar menundukkan diri. Ya, jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini semuanya milik Tuhan. Jadi tidak ada kata yang namanya kita melawan atau dengan kata lain kita berusaha mengkudeta apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini maupun yang di surga, semuanya milik Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya, kita harus belajar untuk menundukkan diri dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya, Efesus 4 ayat 3-5 dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Nah, Efesus 4 ayat yang ketiga sampai yang kelima, ini berbicara tentang yang namanya sebuah kesatuan, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan memiliki hati yang tunduk dan taat ketika kita bersatu dengan Allah. Tidak ada yang namanya penundukan diri itu kalau kita nggak mempercayakan diri dan kita mengizinkan Allah dan kita itu bersatu. Ya, jadi dunia ini nggak bisa bersatu dengan Allah karena apa? Dunia ini menolak Allah. Tapi Tuhan berkata kalau kita sudah percaya sama Tuhan, ya Yesus itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Ya, jadi kita dan Yesus itu sudah memiliki kesatuan secara roh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu cek juga apakah kita sudah memiliki kesatuan bersama dengan Tuhan. Apakah kita sudah menjadi satu dengan Bapa kita, dengan Yesus, dengan Roh Kudus? Ya, apakah kita sudah memiliki persekutuan yang memberikan damai sejahtera di dalam hidupnya kita? Kalau misalnya kita mendengar nama Yesus, kemudian kita merasa tidak damai sejahtera, kemudian kita merasa diri kita itu tidak layak segala macam, berarti ada something wrong dalam hidup kita. Ya, pada dasarnya kalau kita sudah di dalam Tuhan, pastinya kita dan Kristus itu satu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau kita berbicara dari ayat firman Tuhan yang katakan, ketika kita sujud, ketika kita menundukkan diri tersungkur kepada Tuhan, berarti kita itu mempercayakan diri kita untuk dipimpin oleh kuasa yang ada di dalam kehidupan ini. Berarti kita itu mempercayakan diri kita itu dipimpin oleh otoritas yang lebih tinggi, ya. Karena berbicara otoritas di sini menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kuasa yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan setiap pemangku kepentingan menjalankan fungsinya, hak untuk bertindak, ya, memiliki kekuasaan, wewenang, hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Jadi kalau kita menundukkan diri, kita sujud sama Tuhan, artinya kita bersedia dipimpin oleh Tuhan. Kita bersedia tunduk di dalam otoritasnya Tuhan. Kalau kita nggak berani tunduk dengan otoritasnya Tuhan, kita perlu cek, kita benar-benar sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita atau belum. Ya, kalau belum, masih belum terlambat Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama bertobat, jadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan penguasa tunggal dalam hidupnya kita. Ya, ketika kita sudah menjadikan Yesus Tuhan, maka kita bersedia menundukkan diri di bawah
kepemimpinan di bawah otoritas dari Allah Bapa Tuhan kita sendiri. Nah, ada 4 jenis rumah ya, di mana yang saya katakan itu adalah bentuk sebuah otoritas ya. Yang pertama adalah pribadi kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi pribadi kita ini adalah sebuah rumah di mana di dalam pribadi kita itu memiliki 3 bagian, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya, tubuh adalah sesuatu fisik yang kita bisa lihat melalui cermin. Ya, kita bisa melihat hidung kita bisa melihat muka kita seperti apa karena itu yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah berbicara tentang jiwa dan roh. Nah, pastinya Bapak Ibu selama kita mengerti tentang tubuh kita, ya, tubuh dan jiwa itu akan binasa. Tapi yang tidak binasa itu adalah roh. Nah, ketika kita bersatu dengan Allah secara roh, maka roh itu ketika kita bersatu dengan Allah, maka roh kita ini akan terus berfokus kepada Allah. Jadi kalau hidup kita itu hanya fokus kepada Allah ketika kita sedang punya masalah, itu menjadi sebuah tanda tanya. Tapi kalau kita hidup kita mempercayakan 100% apapun baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, hidup kita kepada Tuhan, maka setiap hari Bapak Ibu sekalian, kita itu akan terus berfokus kepada Tuhan. Tidak ada keinginan yang lainnya selain kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan kita mempelajari firman Tuhan dalam kehidupannya kita. Ya, jadi Bapak Ibu ketika kita lakukan itu secara roh kita, apa yang terjadi? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita memiliki kesatuan roh dengan Tuhan, ya, kita ya itu akan memiliki sikap hati menjauhi yang namanya ketidakkudusan. Ya, kita akan menjauhi yang namanya ketidaksucian. Dan kita akan terus berlomba-lomba untuk menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna. Kita akan terus mengejar hidupnya kita itu untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Ya, kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena saya sudah membuktikan Bapak Ibu sekalian, ketika saya saya mempercayakan diri saya, hidup saya 100% kepada Tuhan, untuk Tuhan pimpin baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, saya selalu bersekutu dengan Tuhan secara roh saya, gitu. Kecenderungan saya untuk berbuat dosa itu hampir tidak saya lakukan lagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena roh saya itu ketika melihat dosa itu melihat sesuatu yang jijik dan membuat saya itu enggan untuk mendekati dosa. Ya, setiap kali pikiran saya tiba-tiba seperti ada burung merpati yang lewat kemudian berkata nikmati yang namanya dosa. Ya, hati saya ya kemudian jiwa saya akan berkata enggak. Kamu itu bukan orang yang berdosa lagi, kamu itu sudah menjadi pribadi ciptaan yang baru, kamu itu ada di dalam Tuhan dan dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kamu. Nah, ketika saya ngalamin seperti itu Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ya, keinginan untuk berbuat dosa itu nggak ada lagi dalam hidup saya. Ya, dan karena saya ini tipe orang yang pembelajar Bapak Ibu, saya melakukan riset. Ya, jadi saya memastikan ketika saya tidak melakukan bagiannya saya untuk bersekutu dengan Tuhan, saya lebih memfokuskan diri melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, kecenderungan ya jiwa saya
itu akan mencari yang namanya keinginan berbuat dosa. Tapi ketika saya memperkuat hidup saya dengan saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersekutu sama Tuhan, keinginan jiwa untuk berbuat dosa itu tidak ada lagi, Bapak Ibu. Jadi saya menyadari kalau Tuhan berkata melalui firman-Nya bahwa tubuh kita ini adalah bait-Nya Allah. Jadi kita harus menjaga tubuhnya kita, jangan kita kotori. Nah, cara menjaganya seperti saya katakan, isilah hidupnya kita dengan bersekutu dengan Tuhan. Kita bersatu secara roh. Ya, karena Kristus itu ada di dalam diri kita, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, maka kita juga ada di dalam Kristus. Jangan kita pisahkan itu, jangan kita tinggalkan itu. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam tubuhnya kita itu ada otoritasnya Allah, di mana otoritasnya Allah itu ya mengontrol hidupnya kita itu untuk kita itu bisa hidup kudus, untuk hidup kita itu tidak berbuat dosa lagi. Asalkan kita menundukkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, yang kedua, keluarga. Ya, keluarga ini bukannya rumah, tapi keluarga di mana kita punya istri atau kita punya suami dan kita memiliki anak-anak. Itu keluarga kita. Ya. Jadi suami, istri dan anak-anak itu adalah bagian inti dari sebuah rumah. Jadi kalau kita sudah menikah, suami, istri dan anak-anak itu adalah sebuah rumah. Dan bicara tentang yang namanya keluarga, di mana ada suami, istri, dan anak yang menjadi sebuah rumah, ya, otoritas itu ada di mana? Ya, kenapa pria atau suami atau ayah itu memiliki otoritas dalam keluarga? Karena mereka itu adalah ya mereka itu pria itu adalah cerminnya Allah sendiri. Jadi kepala dari laki-laki adalah Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu kita memperhatikan, pria itu adalah perpanjangan tangannya Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Dan otoritas itu diberikan Tuhan kepada laki-laki. Jadi kalau di dalam rumah tangga, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pria ya, saya bukan mendiskreditkan wanita. Kalau kita sebagai seorang pria dan kita tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi yang namanya disfungsi keluarga atau terjadi yang namanya keabnormalan. Nggak aneh kalau misalnya anak-anak memberontak. Istri kita itu bukannya bukannya menundukkan diri, tapi dia menanduk kita. Berarti ada something wrong dengan kita. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita sebagai seorang pria, suami harus cek hidup kita sudah benar belum? Hidup kita sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tidak. Nah, indikatornya ngeceknya dari mana, Bapak Ibu? Ya, kalau berbicara pria ini kita sudah seturut dengan apa kata firman Tuhan. Pria yang hidupnya itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu, dia itu hidupnya itu tidak dipimpin oleh egonya, tapi dipimpin oleh kuasa Tuhan. Di mana kuasa Tuhan itu ada di dalam diri seorang pria. Ketika dia sudah mengalami pemulihan, dia akan terus belajar dari kebenaran-kebenaran firman dan dia bersedia untuk diajar memimpin bagaimana mengelola keluarganya mereka, yang mengelola istri dan anak-anaknya mereka. Jadi kalau kita lihat dari firman Tuhan Efesus 5 ayat yang ke-24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini dengan catatan adalah suaminya itu benar ya Bapak Ibu sekalian. Kalau suaminya itu tidak benar, hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, istri itu nggak bisa tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, ini terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan
orang-orang yang bersama-sama dengan saya, ya saya dekat dengan Pak Yakub juga. Saya bisa melihat kehidupan keluarga Pak Yakub juga bagaimana Bu Yayu itu menundukkan diri kepada Pak Yakub itu dalam segala sesuatu. Dan di keluarga saya, istri saya bisa menundukkan diri kepada saya dalam segala sesuatu. Ya kalau dulu nggak bisa Bapak Ibu, karena dulu saya laki-laki yang dikatakan tidak benar lah ya, laki-laki yang kurang ajar, laki-laki yang bejat gitu dulu. Jadi istri saya itu banyakkan nanduk, tapi ketika saya sudah bertobat, saya dipulihkan oleh Tuhan, saya melihat bagaimana istri saya itu bisa menundukkan diri kepada saya dalam segala sesuatu. Ya, 1 Petrus 3 ayat yang kelima. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi, kalau istri kita bisa tunduk sama kita, berarti istri kita bisa melihat Kristus di dalam diri kita sebagai pria atau sebagai suami. Ya, jadi kalau istri kita nanduk, berarti dia tidak melihat cerminan Allah di dalam diri kita. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Keluarga, barometernya adalah apakah kita sebagai pria, sebagai suami, sebagai ayah, itu sudah menjadi cerminan Kristus atau belum. Kalau belum, kita perlu bertobat. Ya, dan ada lagi yang namanya kalau kita pengen tahu fungsinya kita sebagai seorang pria, ada yang namanya camp pria sejati. Ikut Bapak Ibu sekalian. Ya khusus yang pria-pria kalau pengen tahu fungsinya ikut camp pria sejati. Nanti kalau sudah ikut camp pria sejati, kita memahami fungsinya kita dan kita meninggalkan semua dosa-dosanya kita, Bapak Ibu, ya khususnya Bapak-Bapak, kita akan melihat bagaimana kita itu menjadi pria-pria yang luar biasa. Pria-pria yang menjadi cerminannya Kristus dalam kehidupannya kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya gereja itu sebagai rumah. Ya, jadi gereja di sini Bapak Ibu bukan berbicara gedung ya secara fisik, tapi berbicara gereja itu adalah organismenya. Ya, misal dikatakan di sini gembala atau pendeta, penatua, diaken, mereka itu adalah wakil Allah di dalam sebuah gereja. Mereka diberikan otoritas oleh Allah untuk menggembalakan jemaatnya. Ya, jadi pendeta dan penatua adalah kepala dari gereja. Ya, gereja dalam arti kalau kita membutuhkan sebuah wadah, mereka itu adalah otoritas yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaatnya. Ya, jadi kalau di gereja Bapak Ibu sekalian, kita melihat gembala atau penatua yang masih ngurusin hal-hal yang detail, ya itu harus kita bantu. Karena pendeta atau gembala ya atau penatua, fokusnya mereka itu adalah mereka itu menyediakan makanan buat jemaatnya. Mereka tidak perlu lagi mengurusi hal-hal yang sifatnya itu hal-hal yang sifatnya operasional atau hal-hal yang ngurusinnya detail. Mereka itu lebih banyak memberikan waktu mereka bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, pewahyuan Tuhan apa yang mereka bisa dapatkan untuk memberi makan kepada jemaat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ada di dalam gereja dan kita masih ngelihat gembala kita masih ngurusin pekerjaan cari duit untuk menghidupi hidupnya, keluarganya, ini bukannya saya katakan itu berdosa ya, tapi kita mulai harus bisa membantu para pendeta dan penatua ini supaya benar-benar mereka fokus untuk memberikan makan kepada jemaat. Jadi mereka bisa fokus kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, supaya apa? Supaya apa yang Tuhan sudah sediakan kepada setiap jemaat itu bisa terdeliver dengan baik ketika mereka itu fokus kepada Bapa di surga, mencari
apa yang menjadi maksudnya Allah. Ya. Nah, itu di dalam Yeremia 3 ayat yang ke-15, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya gembala atau pendeta-pendeta itu mereka masih ngurusin hal-hal yang sifatnya lahiriah dalam kehidupannya mereka, pasti mereka nggak akan fokus dan mereka menggembalakan juga tidak dengan pengetahuan dan pengertian. Ya karena apa? Waktunya mereka untuk mencari wajah Tuhan aja, untuk mencari maksudnya Tuhan aja, nggak ada waktu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang pertama dan yang kedua. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ya, jadi Bapak Ibu, ini 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2, Tuhan nggak pernah menetapkan seorang gembala atau penatua untuk menggembalakan jemaatnya itu dengan keterpaksaan. Ya, pasti mereka itu dipilih oleh Tuhan karena Tuhan sudah mencukupkan hidupnya mereka dan mereka melayani dengan sukacita. Tapi kalau sampai mereka itu harus ngurusi hal-hal yang sifatnya detail, mengurusi yang sifatnya hal-hal yang lahiriah, ya kita perlu membantu mereka. Jangan sampai maksudnya Tuhan, tujuannya Tuhan memakai mereka itu tidak tersampaikan kepada jemaat yang ada. Ya, jadi gereja di mana ada pendeta, penatua, diaken, mereka itu adalah otoritas yang Tuhan tunjuk untuk menggembalakan jemaatnya. Ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ya, kerajaan Allah sebagai rumah. Nah, kerajaan Allah di sini adalah maksudnya begini. Ya, hidup kita itu ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan dan kita bertobat dari cara hidup kita yang sia-sia, ya dengan kita percaya kepada Injilnya Allah, maka ya kita itu sudah menundukkan diri kepada pemerintahannya Allah. Nah, pemerintahan Allah itu apa sih? Pemerintahan Allah itu adalah Injil yang kita beritakan. Jadi kemanapun kita pergi, ya kita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya supaya setiap orang itu tahu siapa Tuhan kita, supaya setiap orang juga tahu bahwa ada otoritas yang lebih tinggi di dalam alam semesta ini, yang adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, yang memiliki sebuah otoritas yang memerdekakan setiap orang. Oleh karena itu, ya kita perlu memberitakan yang namanya kerajaan Allah. Ya ada rasul, ada nabi, ada penginjil, gembala, dan guru. Itu adalah karunia jawatan di mana fungsi penata layanan itu harus dilakukan oleh setiap kita. Tujuannya satu, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, jadi kerajaan Allah itu kita nggak bisa bentuk, nggak bisa kita ukur karena itu sifatnya adalah dimensi roh. Dan itu tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Tapi dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita selalu membawa kerajaan Allah, yaitu Injil yang kita beritakan dimanapun kita berada. Ya, jadi saya sangat senang Bapak Ibu kalau misalnya saya sedang melayani, kemudian bekerja, ketemu orang-orang yang bukan Kristen, ya mereka itu kalau sudah bertanya, ngobrol dengan kami gitu, kami senang membicarakan hal-hal yang sifatnya itu pertama ilmiah, yang kedua adalah pengetahuan-pengetahuan yang didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang membuat saya senang itu adalah kita bisa berdiskusi dengan mereka yang tidak percaya dan mereka mengamini dan mempercayai apa yang kita sampaikan. Nah, dengan hal tersebut, mereka tidak sadar bahwa kita sedang memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka.
Ya, jadi di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, jadi kita dipelengkapi dengan Injil Kerajaan Allah dan disitulah kita melakukan pekerjaan untuk membangun tubuh Kristus. Kemanapun kita pergi, percayalah Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, Injil Kerajaan yang sudah didengar oleh orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya tinggal tunggu waktunya lagi mereka akan menundukkan diri, mereka akan sujud kepada Tuhan dan mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan atas hidupnya mereka. Ya, jadi kita memiliki otoritas untuk menyebarkan, untuk membagikan tentang Injil Kerajaan Allah. Karena ketika kita menyebarkan Injil Kerajaan Allah, otoritasnya di mana? Otoritasnya adalah kita membuka belenggu-belenggu belenggu atas pengertiannya mereka yang tidak mengetahui firman Tuhan. Kita melepaskan yang namanya belenggu-belenggu kutuk dalam hidup mereka sehingga mereka itu bisa menerima firman Tuhan dan mempercayakan bahkan bertobat kepada Tuhan itu dengan mudah. Ya, jadi saya tutup dengan satu poin bahwa setiap rumah harus mengikuti pola yang telah ditentukan yang membawa kedamaian. Otoritas akan menjadi kuat berdasarkan hubungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak bisa bertindak atau menyatakan sebuah kekuasaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita itu tidak bisa dilakukan tanpa didasari yang namanya sebuah hubungan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan tentang sebuah otoritas, apalagi kita ingin memberitakan Injil Kerajaan Allah, mulailah dengan hubungan Bapak Ibu, hubungan dengan kita ngobrol dengan mereka, kita cerita tentang kehidupannya kita juga ngobrol tentang kehidupannya dia. Dari obrolan itu sehingga hubungan itu semakin terbangun, maka kita akan dengan mudah untuk menyatakan otoritasnya Tuhan kepada mereka. Kita bisa menceritakan hidupnya kita, bagaimana kita memiliki keluarga yang dipimpin oleh Tuhan, karena kita menjadi pria-pria yang benar, bagaimana pribadinya kita punya otoritas untuk mengalahkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, dan kita juga punya otoritas ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah kemanapun kita pergi. Kita percaya bahwa itu akan membuat setiap orang yang tidak percaya, mereka akan percaya kepada Tuhan. Ya, itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga ini menjadi berkat. Ya, saya kembalikan kepada Pak John pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Tanu, Pak Dr. Tanu ini atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Saya ingin menyampaikan satu hal Pak ya, tentang penundukan ya dari istri terhadap suami ya. Tadi kan Dr. Tanu katakan masa lalu yang kelam ini Dr. Tanu dulu, sehingga terjadi banyak hal yang otoritasnya Pak Dr. Tanu itu seperti kehilangan wibawa sebagai seorang suami. Jadi saya seringkali juga melihat, saya ini kan banyak pria-pria Pak, sekarang ini memang kalau dalam kelompok kita jalan pagi ya, kalau ditanya kira-kira 70% pria ini tunduk kepada istri. Sama ada istilah kan isti ya, ikatan suami takut istri. Nah ini kadang-kadang apakah ini karena kita ini suami-suami terlalu baik, kita kan ini tidak pernah bentak-bentak istri, tidak pernah pukul istri, tidak pernah menyakiti mereka ya dalam physically ya. Jadi sehingga kita ini di bawah penundukan mereka. Sehingga otoritas Tuhan yang sebenarnya harus adanya di kita itu kehilangan. Kalau kita mau ambil
voting malam hari ini di antara teman-teman pria ini ada banyak ya yang kedudukannya ini di bawah kendali, di bawah penguasaan istri. Ini gimana Dokter Tanu? Memang sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan ya. Kalau istri-istri ini mengerti statusnya dia sebagai penolong, dia tidak boleh menjadi kepala dalam rumah tangga, itu sih bagus sekali ya, seperti apa yang disampaikan Pak Dr. Tanu. Tapi banyak suami-suami di sini ini, kalau saya sering kali diskusi, itu hampir semua rata-rata itu di bawah kendali sang istri. Itu mohon petunjuknya, gimana Pak Dr. Tanu mengatasinya? Iya, terima kasih Pak John buat pertanyaannya. Ini kita mesti melihat ada dua sudut pandang ya Pak. Yang pertama, kalau misalnya ada ikatan suami takut istri, ya biasanya kita perlu lihat kenapa suami-suami itu takut istri. Biasanya ada perbuatan atau tindakan yang dia lakukan itu tidak sebenarnya atau sewajarnya. Jadi mereka itu berusaha untuk menutupi kegagalan dan kesalahannya mereka dengan mereka berlaku baik kepada istrinya. Ya, ini terjadi buat mereka yang masih belum mengalami pemulihan dan percaya kepada kebenaran, Pak. Dan itu ada dalam kehidupan ini. Ya, tapi di sisi yang lain yang saya katakan ada dua sisi dan dua sudut pandang. Yang pertama itu yang mereka punya kesalahan, mereka berusaha menutupinya dengan mereka berusaha baik dengan istrinya. Jadi apa yang istrinya katakan mereka turuti supaya apa? Boroknya mereka nggak kelihatan seperti itu. Nah, kalau yang kedua, Pak, ya ada suami-suami yang mereka itu terkesan itu tunduk kepada istrinya, sebenarnya bukan tunduk, tapi karena mereka sudah tahu kebenaran firman Tuhan bahwa dikatakan, hai suami-suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, itu sebuah praktek di mana suami-suami itu melakukan yang terbaik buat istrinya, mereka tidak pukul istrinya, karena apa? Karena mereka mengasihi istrinya, dan mereka berlaku sebagai Kristus buat istrinya. Nah, hal tersebut, ya itu akan kelihatan di dalam kehidupan nyatanya, Pak, di mana suami yang berusaha melakukan yang baik kepada istrinya untuk menutupi kesalahannya, itu akan kelihatan bahwa istrinya yang mengontrol suaminya dan akhirnya ya istrinya itu lebih banyak, saya katakan itu nanduk suaminya. Tapi beda kalau sudut pandang yang kedua, kalau suaminya itu melakukan karena dia mempraktekkan firman Tuhan, ya istrinya itu benar-benar akan menundukkan diri, Pak. Dan di dalam kehidupan nyata itu, kita akan lihat bagaimana istrinya itu akan melakukan hal yang sebaliknya. Dia juga akan mengasihi suaminya dan dia akan menundukkan diri kepada suaminya dalam segala sesuatu. Jadi ini dua hal yang kita bisa lihat dari buahnya, Pak. Jadi kita bisa tahu mana suami yang benar-benar terkesan sepertinya suami takut istri, tapi sebenarnya bukan suami takut istri, tapi karena dia mengasihi istrinya, maka kita bisa lihat bahwa istrinya akan melakukan yang sebaliknya. Dia akan mengasihi suaminya dan melakukan yang terbaik buat suaminya, dan buahnya itu adalah buah damai sejahtera. Kalau yang pertama, buahnya adalah ya udah Pak, suaminya berusaha menutupi semua kesalahannya dan dia juga nggak pusing untuk dikontrol sama istri. Yang penting kejelekannya jangan sampai kelihatan. Nah, itu bisa dilihat dari buahnya sih, Pak. Seperti itu, Pak John. Baik, Pak Dr. Tanu. Ini kita hari-hari ini saya banyak disajikan sehubungan dengan berita-berita yang kita lihat, Pak ya. Dari survei katanya Pak Presiden Soeharto dulu yang berkuasa itu Ibu Tin, ya. Pak Harto itu tunduk kepada Ibu Tin. Kemudian Pak SBY tunduk ke Ibu Ani. Ini terakhir ini Pak Jokowi tunduk ke Ibu Iriana. Ini
ini cyber yang berkeliaran. Saya sependapat dengan Pak Tanu bahwa memang dalam hal ini kalau saya pribadi saya merasa ada kesalahan saya dulu ya, sehingga seperti apa yang diceritakan Pak Tanu tadi itu yang menjadi kita kehilangan kewibawaan, kehilangan tongkat seorang raja ya karena ada kesalahan. Jadi ini pengalaman Dokter Tanu juga pengalaman saya. Mungkin yang lain-lain, Pak Min, silakan Pak Min. Bagaimana Pak Min ini? Sama. Kalau saya lihat pertama, mungkin peletakan pertama itu belum mengalami lahir baru ya, belum total mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kitanya sendiri sebagai kepala keluarga kurang membawa mereka untuk mengalami kebenaran dan pertumbuhan secara roh dan kebenaran. Nah, itu salah satu. Yang ketiga ya, saya setuju karena kita pernah sebagai imam, sebagai kepala keluarga mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, yang terkadang kita mengalah untuk menang, artinya ya, biar bonyok-bonyok lah, mau jadi keset-keset lah, yang penting aman dulu lah. Itu yang terjadi sekarang mayoritas. Tapi yang jelas, yaitu kita di awalnya itu beda kalau mereka sama-sama latar belakangnya bertumbuh dalam pelayanan, di dalam pernikahan perkawinan itu ditemukan pada saat bertumbuh bersama-sama. Nah, terkadang kayak kita ini kan latar belakang Buddhis, kemudian kita baru mengalami Tuhan, kita bertumbuh, terus kita bertumbuhnya juga tidak secara pasangan ya, tapi pribadi ke pribadi, sehingga terjadi satu gap yang dimana pertumbuhan imannya itu tidak stabil. Nah, ini kadang yang membuat masalah juga. Kita terlalu cepat sebagai suami, sementara pasangan kita ketinggalan. Atau pas istri sebaliknya yang lebih tinggi, suaminya yang ketinggalan. Nah, itu tidak ada balancing. Nah, itu juga menyebabkan otoritas itu bisa terbalik-balik bahkan hilang. Nah, itu yang saya rasakan dan itu sering terjadi. Oke, mungkin kita buka forum buat teman-teman ya Pak John ya. Ya. Silakan teman-teman jika ada hal yang sama dengan kita alami, topiknya menarik. Kenapa bisa terjadi otoritas itu bisa bertukar atau hilang disebabkan karena apa? Mungkin teman-teman banyak juga yang mengalami di sini. Silakan berubut atau yang lain. Iya, komen. Ya. Nyambung dikit komen dengan pertanyaan Om John, komen jawaban dari Pak Tanu tadi kan. Bagi saya secara pribadi takut istri, tunduk sama istri sih nggak ada masalah ya. Apalagi tadi kan sudah dijelaskan alasan-alasannya itu nggak ada masalah. Cuman memang akan jadi masalah ketika kita suami-suami takut istri, tunduk sama istri ketika kita gini, maksudnya kita takut dan tunduk sama istri waktu istri melakukan kesalahan kita ikut. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Itu nggak boleh. Waktu istri melakukan pelanggaran firman dalam arti, nah kita biasanya kan suami kompromi kan, yang tadi Komin bilang kan, daripada nanti ribut cari aman. Nah, menurut saya itu yang nggak boleh tuh. Jadi akhirnya kebablasan, artinya bukan dalam arti takut dan tunduk yang dalam bicara kebenaran. Kalau kita takut dan tunduk dalam arti kebenaran itu is okay, tapi kita nggak boleh membiarkan juga waktu ternyata istri ambil keputusan, istri kasih pandangan, istri kasih pendapat yang ternyata ada melanggar firman Tuhan, melanggar etika-etika kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, itu menurut saya itu yang nggak boleh sih. Nah, itu memang menurut saya sih kita harus tetap mengutarakan pandangan kita, mengutarakan pendapat kita. Memang bisa ujung-ujungnya memang bisa jadi ribut, ujung-ujungnya mungkin bisa jadi berselisih paham. Tapi saya pikir kalau memang itu semuanya berlandaskan kepada kebenaran, nggak ada salahnya sih kalau saya pikir kita berdebat atau berbeda pandangan atau membagi isi pikir kita.
Jadi tunduk dan taat itu tunduk, itu benar. Cuma jangan sampai tunduk dan taat, tunduk dan takut karena Finish di apa itu? kesalahan pelanggaran kita ikut. Nah itu akhirnya jadi nanti menurut saya jadi beleber kepanjangan, bahkan nanti akhirnya jadi banyak masalah nanti. Itu sih tambahan dari saya sih, komen Pak Om John. Ya, seperti Adam dan Hawa ya. Jadi Hawa Ya, sudah betul Om John, betul. Buah, Adam diam-diam gitu ya, nggak marahin. Ya, Pak Dokter Tanu kira-kira begitu ya. Ya betul Om John, begitu. Kan zaman sekarang gitu kan banyak kan, karena istrinya melotot, kita suaminya ya deh. Padahal ini nggak sesuai dengan firman nih kan, nggak sesuai dengan hati nurani kita juga kan. Tapi karena kita nggak mau ribut, kita nggak mau cari aman, nah itu yang maksudnya ya kita memang agak susah ya di sini kan. Tapi saya percaya kalau misalnya niatan hati kita benar dan memang ini kita untuk kebenaran, pasti ada jalan keluar sih. Gitu Om John, thank you. Ya, ini Pak Dokter Tanu, ini banyak yang kita lihat hari-hari ini ya, rumah-rumah tangga yang misalkan suami tidak punya penghasilan ya, terus kebutuhan rumah tangga yang sangat mendesak, akhirnya istri pinjol. Ya, pinjol itu sebenarnya kan berbahaya. Tapi karena suami tidak bisa memberikan lagi nafkah, akhirnya suami itu tunduk seperti Pak Budi katakan. Dia tidak mencegah ini hal-hal yang berbahaya ini dilakukan oleh istri, suami kehilangan wibawa gitu loh, kehilangan tongkat raja. Nah, ini Pak Dokter Tanu gimana solusinya? Iya, ini hal yang menarik sih Pak John, ya Bapak Ibu yang di Zoom ini. Ya saya pernah ngalamin kondisi seperti itu Pak John. Ya, ini terjadi di tahun 2017, di mana saya itu jobless. Ya, jadi waktu jobless itu saya sudah berkata, ya sudahlah, saya ngapain lagi mesti ngelakuin banyak hal, mendingan buat saya jalanin aja hidup yang ada. Nah, itu untuk 1-2 bulan is okay, Bapak Ibu sekalian. Ya, istri masih bisa ngerti. Tapi setelah masuk bulan ketiga, karena saya punya anak, mereka masih sekolah, mereka harus diberikan asupan, segala macam. Kan tabungan itu tidak terus berkembang ya. Tabungan itu semakin menyusut dan habis. Nah, akhirnya istri saya jadi marah. Dan dia ngomong sama saya gini, kalau kamu nggak mau bertindak dan kamu nggak mau berusaha, ya saya akan kerja, saya akan cari uang. Gitu. Nah, itu kondisi pada waktu itu saya sempat berpikir dan akhirnya saya tertemplak juga. Kenapa? Saya ingat firman Tuhan katakan bahwa kita pria itu sudah ditentukan Allah untuk bekerja. Kita itu ditentukan Allah itu untuk berusaha. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang pekerjaan untuk setiap pria, ya, saya percaya begini, kalau kita punya niat mau dan kita melakukannya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ya, sekalipun itu hal yang kecil, kita akan tetap memperoleh penghasilan. Asalkan sikap hati kita, kesungguhan hati kita adalah kita ingin menjadi berkat buat keluarga kita. Nah, yang mengakibatkan akhirnya yang seperti Pak John katakan, istri akhirnya pinjol segala macam, karena apa? Karena istri tidak bisa melihat sikap hati kita dan tindakan kita sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, melakukan sebuah fungsi dan tanggung jawab. Nah, ini akan sangat berbeda ketika kita sebagai suami dan kepala keluarga kita sadar dan kita mau melakukan bagiannya kita. Ya, Tuhan itu nggak akan pernah tutup mata dan Tuhan itu akan memberkati hidupnya kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya waktu lagi jobless ya Bapak Ibu. Keputusan apa yang saya ambil? Saya akhirnya mengambil keputusan, sudah, saya nge-Grab saja. Ya.
Itu pekerjaan yang menurut saya, maaf ya Bapak Ibu, ini sudut pandang saya sendiri. Yang namanya jadi supir itu adalah pekerjaan paling rendah di muka bumi menurut saya. Jadi ini jangan mohon bisa Bapak Ibu bisa memfilter, karena menurut pandangan saya secara pribadi supir itu adalah pekerjaan paling rendah dan saya nggak akan melakukan itu. Tapi ketika saya sudah jobless dan istri saya mulai teriak kepada saya, akhirnya saya harus menelan ludah saya sendiri, mau nggak mau. Tidak ada pekerjaan yang bisa saya lakukan selain saya melakukan pekerjaan jadi supir, yaitu saya mulai nge-Grab, Bapak Ibu. Saya waktu mulai nge-Grab, saya cuma berkata begini, Tuhan, yang penting saya mau berusaha, yang penting saya bekerja, ada penghasilan, seberapapun penghasilan itu, yang penting istri dan anak-anak saya tercukupi dan mereka tidak sengsara. Ya, jadi waktu saya ngelakuin itu Bapak Ibu, 1 tahun saya nge-Grab, di luar perkiraan saya, itu memberkati istri dan anak-anak saya. Dan setelah itu, saya mulai bertobat dari cara berpikirnya saya, dan saya berkata, Tuhan, saya percaya kalau Engkau memberikan talenta kepada saya, apapun talenta itu, saya akan ambil dan saya akan kembangkan talenta itu supaya itu bisa menjadi berkat, bukan buat hanya saya saja, tapi bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan puji Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak pernah menolak bentuk pekerjaan apapun juga, dan saya tidak pernah menolak kalau ada orang yang menawarkan kepada saya untuk belajar. Karena saya percaya itu talenta-talenta atau kapasitas yang Tuhan berikan kepada saya untuk berkembang, dan tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Ketika saya belajar itu, saya cuma fokus, saya harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan sampai hari ini, saya sangat percaya dan saya mengamini bahwa ketika saya jadi berkat buat Tuhan, berkat itu mengikuti saya. Saya nggak ngerjar berkat lagi Bapak Ibu. Jadi sekarang itu saya berkati orang aja dan berkat itu ngikuti saya. Dan sampai hari ini filosofi dalam hidup saya adalah berilah maka kamu akan diberi. Tapi saya tidak mengejar pemberian itu. Yang penting apa yang saya punya saya beri, saya lakukan. Sekalipun saya nggak mendapatkan, tetap saya beri. Ya dulu saya penulis buku Bapak Ibu, selalu saya bikin copyright. Sekarang saya udah nggak pakai copyright lagi, saya tulisnya right to copy. Silakan Bapak Ibu, kalau pengen belajar ambil aja. Ya, saya nggak pusing karena saya punya analogi gini, saya itu sebagai seorang pelukis. Kalau lukisan saya disukai oleh banyak orang, silakan ambil. Nanti saya bisa melukis hal yang lain lagi dalam kehidupan saya. Nah, itu yang menjawab pertanyaan Pak John sendiri. Yang penting kita itu punya sikap hati mau dan berusaha, itu akan membuka tingkap-tingkap langit buat hidup kita. Karena Tuhan itu nggak pernah berhutang. Ini berlaku buat pria maupun buat wanita. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak John. Dan Bapak, Ibu lainnya. Luar biasa, Dr. Tanu Wijaya. Jadi filosofinya ini benar-benar back to Bible. Berilah maka engkau akan diberi. Jadi itu yang memang karakter Kristus ya, datang melayani, mengasihi dan memberkati. Otomatis berkat itu datang dengan sendiri ya. Matius 6:3 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kalau mindset bisnis kan, hari ini saya untung berapa, besok untung siapa ya? Kami kalau filosofi dari Bible, beri dulu, lakukan dulu yang benar, dengan menjadi berkat buat orang lain, otomatis berkat itu datang dengan sendiri. Nah, prinsip dan filosofi ini yang memang terkadang sampai sekarang ini di dunia bisnis, di luar, di dunia bisnis dunia konvensional, di marketplace, masih banyak yang belum bisa mengerti dan bisa menerima. Jadi tabur tuainya itu masih mereka membingungkan. Oke, mantap ya. Mungkin dari Singapura nih, Bro Chandra, ada tambahan ini dengan topik ini. Ya, thank you. Wah, seru nih topik hari ini nih.
Saya cuma nambahin aja dari teman-teman udah lengkap tadi. Menurut saya otoritas itu sesuatu yang kita perlu. Oke, I use English. Oke, authority itu is earned ya, bukan given gitu. Menurut saya respect, otoritas itu semuanya kita hasilkan, bukan cuma diberikan gitu. Jadi kalau kita mau punya otoritas atas istri kita, atas anak-anak kita, what have you done for it, right? Apa yang kamu telah lakukan untuk otoritas itu? Ya, jadi otoritas itu earn, bukan di given, bukan diberikan dengan cuma-cuma gitu ya. Itu menurut saya itu kita harus pegang, ya. Dan otoritas dari Tuhan pun itu kita harus ambil, harus kita peroleh dengan susah payah, Usaha ya. sebagai dengan usaha. Bukan cuma dengan cuma-cuma, habis itu kita lakukan seenak jidat kita dengan otoritas itu. Itu menurut saya sangat penting kita pegang itu. Yang kedua, mengenai tadi istri ya, saya mau komentari sedikit ini istri ini seru ini. Ikatan suami takut istri, tadi kata Pak John gitu ya. Saya rasa hal seperti ini nggak akan terjadi kalau tadi Pak Tanu punya konsep itu kita penuhi ya. Konsep di dalam Efesus 5 itu ya. Efesus 5 ayat 22 start dari situ ya. Jadi harus ada timbal balik. Makanya saya katakan otoritas itu di-earn, harus diperoleh, harus diusahakan, harus dilakukan upaya untuk itu. Right? Bukan untuk cuma di-give, diberikan gitu. Dengan cuma-cuma terus kita sembrono memakai otoritas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di situ dikatakan istri harus tunduk kepada suami ya seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus. Suami adalah kepala kepada istri seperti Kristus kepada jemaat. Nah, diimbangi dengan ayat berikutnya yang sudah disebutkan oleh Pak Tanu bahwa ya suami juga harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kalau kita tahu Kristus mengasihi jemaat itu seperti apa, nah, itu yang harus dilakukan suami kepada istri. Supaya dia memperoleh otoritas, memperoleh respect dari si istri. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Sampai dia rela mati. Memberikan nyawanya untuk para jemaatnya, untuk para kita semua ini. Apakah kita suami-suami, saya berkata sebagai pria, bisa memberikan itu enggak? Mengasihi istri sebagaimana seperti Kristus mengasihi jemaat enggak? Itu dulu. Kita tanya satu persatu dari sudut pandang masing-masing. Ya, saya selalu berkaca seperti itu sebagai seorang pria. Bisakah kita memposisikan diri seperti Kristus mengasihi jemaat, ya, dan bagaimana kita mengasihi istri kita? Nah, itu nggak akan ada istilah ikatan takut suami takut istri itu kalau ini hubungan timbal balik ini yang Tuhan katakan di Efesus 5 ayat 22 seterusnya ini seimbang. Teman-teman, menurut saya itu tidak akan terjadi kalau semuanya ini balance, seimbang. Nah, Tuhan juga adil ya melihat walaupun dikatakan suami sebagai kepala, tapi di satu sisi, suami kamu punya tanggung jawab yang begitu besar untuk mengasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Mungkin itu yang saya tambahkan, Pak Min, Pak John, dan Pak Tanu. Sisanya teman-teman sudah luar biasa memberikan komentar. Terima kasih. Thank you, Pak Chandra. Saya begini, Pak Tanu ya. Ini pengalaman pribadi dan kebanyakan yang saya diskusikan dengan teman-teman sebaya saya ya. Mereka juga sependapat salah satu power of tongkat raja itu dimiliki oleh suami ketika ekonomi itu berjalan dengan baik ya. Ketika kita punya saving yang baik, yang kita punya bisa memberikan kepada istri semua yang dia butuhkan, itu ada penundukan secara otomatis. Tapi begitu suami seperti Pak Tanu punya pengalaman kehilangan income dan tidak bisa lagi menopang kebutuhan keluarga, di situ tongkat itu secara ajaib terjadi jatuh dari tangan kita.
sehingga kita tidak punya otoritas lagi. Kita harus, ini paling parah ini, saya lihat, makanya saya tadi beberapa diskusi dengan teman-teman, saya bilang kita sebagai suami itu harus memegang keuangan. Seberapapun kita miliki, kita harus pegang. Bagian istri, kasih bagian istri. Karena kalau kita tidak pegang sama sekali, nah di situ tongkat raja itu copot, jatuh sendirinya. Jadi kita kehilangan wibawa, kehilangan kontrol, kehilangan powering, dan itu membahayakan apa yang seperti firman Tuhan katakan. Jadi ini pengalaman saya, mungkin yang lain-lain punya pengalaman yang lainnya. Tapi selama saya mau katakan, selama kita punya keuangan, kita bisa kontrol semua, kita bisa ngatur semua, bahwa tongkat raja itu tetap akan kita pegang. Tapi manakala kita kehilangan power controlling dari funding, dari keuangan, maka saat itu keadaan akan berbalik. Ini kita perlu perhatikan, dan itu yang saya lihat terjadi di mana-mana. Wibawa sang suami itu anjlok, hancur-hancuran ketika nggak bisa lagi membantu menafkahi keluarga. Itu Pak Dr. Tanu, memang ini satu dilema yang soal keuangan ini. Orang sekarang lebih takut kepada uang daripada takut kepada Tuhan. Ini kejadian yang terjadi, ini kisah nyata ini. Iya, Pak John, Pak Min, Bapak Ibu yang lainnya, memang sekarang ini dunia ini kan diperhadapkan dengan dua hal ya. Apakah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan atau kita mempercayakan diri kita kepada uang? Karena dunia ini semuanya itu diukur dengan yang namanya berkat, di mana pemenuhan hal-hal yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia itu minimal harus terpenuhi. Nah, ini orang terus mengejar di sisi itunya. Tapi saya belajar sih Pak John, dan ini Bapak Ibu, saya juga melakukan riset juga. Saya melihat apa yang saya alami ditambah dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti saya. Ya, saya sangat percaya dan sangat yakin ketika kita itu mempercayakan hidupnya kita kepada Tuhan, ya, yang namanya pekerjaan, yang namanya berkat itu tidak pernah meninggalkan. Kenapa saya katakan? Karena tadi Pak Min mengatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, ketika waktu saya ngalamin kondisi di mana akhirnya saya memutuskan untuk saya berusaha dan saya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya saya, ya, itu benar-benar fokusnya saya itu bekerja berdasarkan skill yang saya miliki pada waktu itu, ya, dan saya cuma berserah kepada Tuhan dan saya mempercayakan kepada Tuhan. Intinya gini, berapapun yang saya terima pada waktu itu atau pada hari itu, saya percaya itu berkatnya dari Tuhan. Mau itu besar maupun itu kecil, saya selalu mengucap syukur. Ya, nah ini yang seringkali suka diabaikan oleh setiap orang percaya. Ketika kita lagi terima berkat banyak, kita bersyukur, tapi waktu kita lagi terima berkat dikit, kita malah ngomel. Ya, nah ini yang mengakibatkan menjadi sebuah pertanyaan. Berarti kita percaya sama Tuhan kalau berkatnya lagi banyak, kalau berkatnya lagi dikit, ya kita udah mulai marah sama Tuhan. Nah, Tuhan, dan akhirnya waktu saya lagi kondisi seperti itu, ya sampai hari ini Bapak Ibu, saya akhirnya yang namanya selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mau dapat berkat banyak, tidak dapat berkat, maupun dapat berkat dikit, saya selalu mengucap syukur. Dan Tuhan itu selalu menepati janjinya, bahwa burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di taman Tuhan
beri kehidupan. Masa kan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, Tuhan nggak jaga. Ya kita anak raja Bapak Ibu sekalian. Saya sampai berkata begini, Tuhan, kalau saya sampai hari ini nggak makan ya Tuhan. Yang malu itu Tuhan loh. Kan Tuhan Bapak saya, Tuhan Raja saya. Orang akan ngomong, mana buktinya kamu punya Tuhan? Kamu aja nggak bisa makan. Gitu ya. Ya saya suka ngejok sama Tuhan. Kalau saya nggak makan yang malu Tuhan loh. Gitu. Ya artinya bukannya saya nyindir ya. Ya, tapi ya saya suka ngejok sama Tuhan dan saya percaya firman Tuhan itu ada iya dan amin dan semuanya tergenapi dan tercukupi dalam hidup saya. Nah, itu yang ketika saya ngalamin kondisi di mana saya dalam lembah kekelaman pada waktu itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya akhirnya membuka mata saya, membuat saya jadi belajar dan membuat saya itu mempraktekkan firman Tuhan, baik itu dalam mengucap syukur, hidup dalam iman, dan itu saya praktekkan sampai hari ini. Dan saya ajarkan juga buat teman-teman saya yang lainnya juga. Puji Tuhan, semuanya saya melihat bukan saya saja yang mengalami, mereka yang menerapkan apa yang saya bagikan, mereka juga ngalamin hal yang sama. Jadi ya saya akhirnya kan membuat sebuah disertasi Bapak Ibu sekalian. Ya, Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu cuma ada satu kata kunci di mana ya ketika kita menundukkan diri dan kita taat kepada apa yang Tuhan katakan, hidup kita itu tidak pernah yang namanya berkekurangan. Ya, hidup kita itu tidak pernah akan yang namanya mengalami kegagalan. Cuma satu, Tuhan minta kita taat. Ya, coba Bapak Ibu baca firman Tuhan. Ya, dimulai dengan ketaatan, diakhiri dengan ketaatan. Dan hidup kita itu cukup taat aja sama Tuhan, maka Tuhan itu akan melakukan bagiannya dalam kehidupannya kita. Itu yang saya praktekkan dan ya puji Tuhan dari hasil disertasinya saya mengkonklusikan sebuah tagline dalam hidup saya. Ya, siapapun kita, ketika kita mempercayakan diri kepada Tuhan, cukup kita belajar taat saja, dan kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, itu bagiannya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang, seperti yang Tuhan tidak pernah berhutang karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah itu perlu kita alami Bapak Ibu sekalian. Ya ini pengalaman hidup saya dan beberapa teman-teman juga yang ngalamin seperti itu. Jadi ketika kita bisa praktekkan itu, Bapak Ibu akan lihat deh bagaimana Tuhan itu luar biasa. Karena firman-Nya itu tidak pernah palsu. Firman-Nya itu adalah ya dan amin. Seperti itu, Pak Min, Pak John, Bapak Ibu lainnya. Thank you. Pak Gunadi. Oke. Thank you Dr. Tanuwijaya. Mantap ya. Jadi memang kembali lagi iman kita dalam Kristus. Kita harus mengalami perjumpaan kepada Tuhan dan kita harus mengalami proses iman itu, firman itu sendiri. Jadi di situ kita akan semakin dewasa, semakin percaya dan menjadikan Tuhan itu yang berotoritas di dalam hidup kita. Tidak hanya sebagai dokter, tidak hanya sebagai tempat berkat, tapi memang dialah salah satu penguasa tunggal hidup kita. Kalau itu kita lakukan, ya dimanapun kita berada pasti ada penyertaan, ada pemeliharaan. Ya, saya tangkap begitu ya, Dr. Tanu ya. Jadi ya siapapun kita, apapun pergumulan kita, malam hari ini kita nggak usah takut. Kita masih diberikan otoritas untuk bangkit dan menjadi terang ya, menjadi berkat ya. Karena firman katakan pada saat kita lemah, dia kuatkan, pada saat kita jatuh tidak sampai tergeletak. Bahkan firman janji bahwa kita akan menjadi kepala bukan ekor. Nah itu firman yang benar-benar menguatkan kita. Jadi malam hari ini kita harus belajar bagaimana otoritas itu jangan sampai hilang. Apalagi status sebagai anak Allah. Kalau itu sempat hilang, wah repot kita. Jadi terkadang kita lupa bahwa kita punya otoritas yang Tuhan sudah berikan. Kita terkadang tidak memanfaatkan
otoritas yang sudah Tuhan berikan untuk sebagaimana mestinya, sebagai imam, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai bapak, itu kita lupa. Nah, di sini kita diingatkan kembali. Jadi kita belajar malam hari ini, siapapun kita, apapun, kalau kita percaya bahwa firman itu ya dan amin. Ya, kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Ini mengenapi janjinya. Oke, thank you teman-teman. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Mumpung waktu kita masih ada beberapa menit lagi. Silakan mungkin. Pak Koi mau menambahkan, Pak Koi? Oh, siapa ya? Saya cuma mau tanya aja nih. Sampai kapan suami mengasihi istrinya tidak mau tunduk, Pak? Apa, Pak Koi? Sampai kapan? Nah, misalnya istrinya suka nggak mau tunduk gitu, Pak. Nah, itu sampai kapan suaminya mengasihi istrinya? Gimana itu? Ngeri ini pertanyaannya Kak Ako ini. Sampai selamanya. Lama hayat di kandung badan. Ya, sampai kita dipanggil Tuhan, Pak Koi. Ya, jadi kan kita waktu menikah, kita kan sudah berjanji di hadapan Tuhan. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Dan dalam keadaan apapun juga, kita mengasihi istri kita. Jadi kalau istri kita istri kita suka ngambek segala macam, ya kita harus menepati janjinya kita di hadapan Tuhan. Selalu harus mengasihi dia dengan kasih Kristus. Ya sekalipun ya kadang-kadang ngeselin gitu ya Pak Koi ya. Aduh kita ini udah baik sama dia tapi istri kita masih suka nyebelin. Ya kata Tuhan kita harus tetap mengasihi. Ya kasihlah dengan kasih AKP. Artinya kasih tanpa syarat. Dia mau lagi keadaan senang, mau lagi keadaan susah, lagi keadaan sedih, lagi dalam keadaan marah, kita harus terus mempraktekkan kasih Kristus kepada dia. Ya, sama seperti kita juga, Pak Koi. Ya, kita juga kadang-kadang sama seperti istri kita suka ngambekan, kita suka nakal juga gitu. Tapi apakah Kristus meninggalkan kasihnya? Enggak. Dia selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun juga. Ya, kalau Yesus kayak kita sekarang dia juga bisa sebel nggak? Sebel juga. Ini anak ya, udah gua kasihi tapi masih nakal juga. Tapi nggak apa-apa kata Yesus. Aku tetap mengasihi dengan kasih agape. Ya, seperti Kristus mengasihi jemaatnya, kita sebagai suami berlaku seperti Kristus mengasihi seperti kita juga harus mengasihi istri kita di mana seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Everlasting sampai kita dipanggil Tuhan. Mantap. Thank you, Pak. Sudah bisa diterima ya, Bro Akoy? Sudah. Oke. Ini ada Pak Was ini. Apa kabar Pak Was? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Minardi? Lama tak dengar suara. Ada yang mau di-sharingkan Pak Was? Tambahan? Atau ditanya dengan Dr. Tanu Wijaya, materi hari ini sangat menarik. Iya, memang saya mendengarkan materi hari ini sangat luar biasa. Kata terakhirnya adalah taat. Ya, karena orang yang taat itu adalah orang yang memang itulah yang disebut cerminan dan gambar Tuhan. Sebagaimana tadi ada yang bertanya tentang suami, apakah suami harus mengampuni istrinya? Kalau kita taat kepada Tuhan tanpa syarat, karena memang kita adalah cerminan dan gambar Tuhan. Karena seorang suami itu standarnya bukan standar SNI lagi, tapi standar Kristus, kan begitu. Kalau standar SNI mudah pecah, mudah patah, kan begitu. Tapi standarnya Kristus. Karena kita suami ini adalah gambar dan cerminan Kristus, maka standarnya bukan standar SNI lagi. Bagaimana kita mengasihi istri kita, bagaimana mengampuni semuanya, karena dengan ketaatan kita
kita sadar bahwa begitu besar kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, kita juga seyogyanya mengasihi siapapun orangnya tanpa syarat. Jadi saya sangat senang sekali hari ini ada kata yang terakhir, taat. Kalau kita taat, bukan kita yang perhatikan Tuhan, tapi Tuhan yang akan perhatikan kita. Kalau kita taat, Tuhan tidak akan permalukan kita. Itu kuncinya di dalam ketaatan, dan ini sudah saya praktekkan selama 10 tahun selama kami melayani saudara kita Muslim, orang-orang Islam. Walaupun saya hari ini diancam, hari ini terjadi masalah besar di tempat kami, saya hampir dibunuh kemarin karena dikepung semua banyak orang, tapi dengan taat perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Maaf Pak Minarti, saya nggak muncul-muncul, kami ini ada masalah besar kemarin. Itu. Iya. Aduh, kita cukup ikut prihatin nih. Saya juga maaf ini agak putus komunikasi dengan Pak Was ini beberapa bulan ini. Kemarin kami itu dikepung banyak orang Pak Minarti bahwa Ahmad Soleh sekarang bukan orang Islam, ternyata orang Kristen dan lain sebagainya. Jadi sudah masuk ke pengadilan juga, tapi puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya kepada kami. Tuhan jaga dan lindungi kami, meskipun saya sekarang sudah dicap di mereka bahwa Ahmad Soleh itu bukan Islam lagi, ternyata orang Kristen. Jadi nggak apa-apa, tapi kami tetap taat dan mengasihi mereka karena mereka marah karena ketidaktahuan mereka. Jadi kata yang membuat saya sangat tertegun dan saya sangat luar biasa hari ini adalah kata-kata taat kepada Tuhan. Kalau kita taat, Tuhan akan menyertai kita sampai kapanpun. Itu saja Pak Minarti yang saya bisa tambahkan. Amin. Terima kasih Pak Was. Kita sangat diberkati ya, sangat dikuatkan, dan kita berdoa buat Pak Was supaya semuanya akan indah pada waktunya. Apapun yang terjadi, Tuhan campur tangan, Tuhan mengasihi Bapak dan teman-teman. Amin, amin, amin. Oke. Baik, mungkin tadi semua kaum Adam ini, kaum Hawa, kita berikan kesempatan jika ada 1-2. Kaum Hawa ini, apa komentarnya tentang otoritas? Baik, silakan, mungkin Bu Lice atau siapa yang di Singapura? Bu Lita, Bu Lice dulu lah. Kasih panen. Ya, bicara soal otoritas, terima kasih Pak Tanu, luar biasa. Saya merasa diberkati. Otoritas ya di rumah, secara pribadi, sebagai anak Tuhan, itu enggak mudah ya. Saya berusaha belakangan ini untuk patuh pada Tuhan dan mengikuti semua firman-Nya. Biasanya setiap bulan saya selalu pusing dengan urusan listrik dan lain sebagainya, itu butuh 3 juta per bulan. Kalau 2 hari menjelang tanggal 20, 18-an itu saya udah pusing. Pasti cari pinjaman sana sini. Tapi saya belajar anak Tuhan harus patuh dan taat. Jadi saya hanya datang pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Pasti setiap tanggal 20 saya akan dicukupi. Tapi saya nggak hubungin siapapun. Tapi ini di hati berperang. Ini bergantung pada Tuhan tanpa berusaha. Bagaimana caranya? Karena lebih dari 20 kan ada kena denda dan sebagainya. Tapi saya bertahan untuk tidak menghubungi siapapun. Saya cuma menghubungi Tuhan. Saya bilang, Tuhan, pasti Tuhan mencukupi. Dan kemarin tanggal 20, ada 2 orang deposit, masing-masing 1.500.000, 2 orang berarti 3 juta, saya bisa bayar listrik dan lain sebagainya. Nggak mudah Pak Min, ya teman-teman, yang namanya patuh dan taat. Saya orang logik, tidak mungkin kita harus ada usaha juga, nggak cuma dengan berdoa. Terus apa artinya ora et labora, ya, bekerja dan berdoa. Jadi saya selalu berusaha di detik terakhir, tapi ini kali saya benar-benar hanya berdoa tanpa menghubungi siapapun. Justru orang itu yang menghubungi saya.
Dan banyak kejadian yang ajaib. Ini sayang sekali, sebenarnya saya berharap Pak Stephen bisa berbicara, Pak. Pak Stephen juga banyak mengalami pertolongan Tuhan. Kemarin saya baru terapi beliau. Waktu saya bilang Pak Stephen sudah boleh makan ayam seminggu sekali. Dia bilang, Bu Lice, saya mau makan ayam sekarang, tapi duitnya buat beli ayam nggak punya. Dan puji Tuhan malam dia hubungin saya, Bu Lice, kenapa bestinya istri saya ngirim ayam katanya. Jadi besok saya, jadi hari ini dia bisa makan ayam. Hal yang sederhana, ya Pak Stephen ya. Nah, Pak Stephen sampai nangis kemarin nelpon saya. Jangankan ayam Pak, Bapak minta rumah juga akan dapat Pak. Minta sembuh, minta sehat, pasti dapat. Ya. Amin. Ayo cerita Pak Stephen, giliran Bapak sekarang. Ya, shalom, shalom. Shalom. Iya benar sih yang dibilang Bu Lici itu patuh, tantangan itu memang nggak mudah itu, Di saat kita mau belajar taat dan patuh itu ada aja godaannya, ada aja. Tapi saya belajar tetap untuk patuh dan taat seperti apa? Berdoa ya kan. Karena saya belum bisa berfungsi kan. Paling yang saya bisa lakukan hanya berdoa, baca Alkitab, bahkan telepon teman-teman saya untuk menguatkan, memberi semangat kepada mereka yang lagi sakit ataupun lagi ada masalah. Itu yang saya cuma bilangin, yang bisa saya belajar patuh taat sama Tuhan. Terus kemarin benar yang kata Bu Lice bilang kemarin saya boleh makan daging ayam, boleh katanya. Terus tiba-tiba istri saya di depan sini, temennya dibilang istri saya pengen beli, dia kan istri saya ngajak ke pasar. Cuman istri saya bilang nanti aja belum ada duit katanya. Kalau istri saya juga pengen ke pasar, kalau ada duit pengen beli ayam kan. Terus sudah itu selesai, sudah. Tiba-tiba istri saya masuk ke dalam, terus keluar lagi. Pas keluar lagi, atau istri saya udah bawa daging ayam dibungkusan gitu. Terus istri saya bilang katanya, ini event katanya dikasih orang seberang, temen bestie katanya. Tadi dia ngajak saya ke pasar, dia bilang temenin dia ke pasar. Terus saya bilang kita kan nggak ada duit, dia bilang kan, istri saya bilang kalau ada duit kita pengen beli ayam. Terus tiba-tiba dia kasih itu ayam, daging ayam tuh, daging ayam mentah tuh, katanya dia bilang buat saya biar saya bisa makan ya kan, biar ada tenaga. Puji Tuhan tuh. Terus keduanya lagi kemarin tanpa saya disadarin, itu benar yang di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar oleh telinga, bahkan yang tidak timbul dalam hati, Tuhan benar-benar sediakan. Pas malamnya tiba-tiba Tuhan kirim seseorang akupuntur tusuk jarum datang ke tempat saya gitu loh, tanpa saya rencana lagi itu, tanpa dia telepon lagi, tiba-tiba dia datang ke sini, dia WA saya, dia bilang, Pak Stephen ada di rumah nggak? Dia bilang. Saya bilang kenapa? Pak Andi, namanya Pak Andi, saya mau datang ke tempat Pak Stephen, mau terapin Bapak tusuk jarum. Terus saya bilang, Pak Andi nanti aja Pak Andi, karena saya tidak punya uang. Saya bilang kan, biasa kan kalau terapi sama dia kan kena ongkos kan 400.000. Terus saya bilang, jangan kata buat Pak Andi, buat bayar kos aja saya nggak ada, saya bilang kan. Terus nanti aja Pak Andi, saya bilang Pak Andi, nanti aja kalau saya ada duit saya pengen terapi tusuk jarum. Terus dia bilang, nggak usah Pak Stephen, saya mau ke sana, mau terapin Pak Stephen katanya. Hari kemarin itu malam-malam tuh. Nah, saya bersyukur sama Tuhan tuh. Tanpa saya sadarin, Tuhan nyatakan 3 kali. Pertama, Bu Lice datang, terus kedua masalah daging ayam, ketiganya malamnya Tuhan kirim Pak Andi yang bagian yang kerja apa yang aku untuk tusuk jarum datang tempat saya tanpa bayar, gratis itu loh. Jadi benar, jadi saya mau yang sampaikan benar itu, yang untuk patuh dan taat itu memang nggak gampang. Biasanya patuh dan taat itu biasanya kalau kita lagi hidup, di saat kita lagi hidup kita benar-benar lagi jatuh terpuruk, belum tentu bisa melakukan dan taat kepada Tuhan, itu belum tentu, pasti banyak godaan itu, pasti banyak. Karena saya sendiri ngalamin itu seperti itu. Ya kan, pasti saya ngalamin seperti itu, nggak mungkin. Tapi kalau di saat kita lagi banyak duit atau hidup lagi nyaman, itu memang bisa. Luar biasa ya Tuhan kita ya Pak Stephen ya. Iya. Oke, thank you Pak Stephen buat kesaksiannya. Jadi teman-teman, Pak Stephen ini baru mengalami sakit stroke dan diterapi Bu Lice. Kemajuan, ya puji Tuhan, nanti kita akan doakan biar kesembuhannya total ya. Ya, Pak. Maaf Pak Min, tangan Pak Stephen udah bisa lurus.
Dia sudah bisa tidur tengkurap dan kemarin kita udah melatih dia untuk berdiri saja, belum jalan. Hanya berdiri. Itu puji Tuhan udah bisa. Amin, amin. Luar biasa. Ibu Lice dipakai Tuhan untuk menjamah, menyembuhkan juga. Oke, teman-teman, last mungkin ya. Tinggal satu lagi. Pak Gunadi. Kita kasih kesempatan. Pak Gunadi ada yang mau sampaikan, Pak Gunadi? Ya. Ya, malam Silakan, Pak Don. Ya. Malam Pak Min. Oh, Pak Gunadi, malam Pak. Silakan Ya. Pak. Saya nggak mau bahas soal istri karena istri nggak. Tadi hamba-hamba sudah banyak bicara tentang hubungan suami istri. Saya ingin bertanya soal kerajaan Allah. Karena buat saya ini hal yang sangat sulit saya mengerti. Tadi hambanya Dr. Tanu mengatakan kerajaan Allah adalah Injil yang kita beritakan. Saya sudah catat ayat memang ada itu di Lukas 9:60. Orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Jadi saya tahu memang kerajaan Allah itu adalah memberitakan Injil. Nah, tapi yang ketiga itu dikatakan kerajaan Allah adalah dimensi roh tanpa ruang dan waktu. Nah, padahal banyak ayat yang mendukung hal itu. Saya boleh katakan, saya boleh ambil dari Markus 1:15. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil, ya kan? Lalu di Yohanes juga dikatakan, kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan dengan air dan roh, kita akan tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, tapi ada satu hal yang membuat saya agak confused ya. Itu di Lukas 13 ayat 29 dikatakan, orang-orang yang datang dari timur, barat, selatan, utara, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Lalu ada lagi ayat yang dikatakan di Markus 9:47, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua, tapi dicampakkan ke neraka. Jadi ada suatu perbedaan di sini. Pertama tadi dikatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak itu berupa dimensi roh tanpa ruang. Tapi di ayat seperti ini, duduk makan di dalam kerajaan Allah seperti memberikan kesan itu suatu dimensi ruang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Gunadi. Ini pertanyaan yang bagus dan ini sesuatu yang kita bisa sama-sama berdiskusi. Memang kalau kita berbicara kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, jadi tidak ada ruang dan waktu. Namun ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, kita perlu lihat sudut pandang apa yang sedang kita pelajari, Pak. Kalau misalnya kita berbicara kerajaan Allah yang disampaikan oleh Pak Gunadi, mereka duduk makan bersama, itu lebih konotasinya waktu kita membaca firman Tuhan itu ada sesuatu yang mereka sedang diskusikan, dan yang mereka diskusikan adalah tentang kerajaan Allah dan situasi di mana waktu mereka berdiskusi itu mereka sedang ada dalam posisi duduk dan makan bersama. Karena begini Pak, ada situasi di mana ketika kita membicarakan sesuatu, ketika lagi makan dan minum, itu hati dan pikiran itu terbuka, sehingga orang menerima sebuah kebenaran itu jauh lebih mudah. Akan lebih sulit kalau kita membicarakan kerajaan Allah dalam kondisi mereka lagi stres, atau mereka dalam kondisi yang tertekan, atau lagi banyak pekerjaan, itu akan kecenderungan untuk mudah menerima tentang Injil kerajaan Allah itu butuh effort atau butuh waktu yang cukup panjang. Ya, jadi ini kita perlu lihat waktu kita membaca firman Tuhan itu dalam kondisi apa, dalam keadaan seperti apa. Jadi kalau yang saya sampaikan, memang Injil kerajaan Allah itu bisa kita lewat, yaitu lewat apa? Lewat Alkitab. Tapi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, kita itu nggak akan punya bayangan seperti apa sih kerajaan Allah.
dan kita nggak tahu kerajaan Allah itu adanya kapan, sampai kapan, yaitu berbicara tentang waktu, ya. Terus bentuk kerajaan Allah itu seperti apa, ruangnya seperti apa, ya kita nggak bisa lihat. Tapi kita bisa tahu bahwa kerajaan itu ada melalui apa? Melalui firman yang kita baca setiap hari. Seperti itu Pak Gunadi. Terima kasih. Ya, terjawab Pak Gunadi? Ya, kurang lebih Pak. Walaupun masih kurang bisa dicerna ya. Oh iya. Karena saya lihat kan ada Yesus berkata, kerajaan Allah akan datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Seperti yang tadi Bapak katakan ya. Nggak bisa berbentuk seperti apa. Karena nggak ada kesan tanda-tanda lahiriah. Ya. Betul. Makasih Pak penjelasannya. Makasih. Ya. Oke, thank you Pak Gunadi sudah memberikan pertanyaan yang cukup membuka mindset kita dan pemahaman kita. Baik, mungkin Ibu satu lagi Ibu Lita ada yang mau ditanya Bu? Shalom. Ya. Maaf ya, background saya lagi berisik. Saya cuma mau tambahkan ya, dari tadi seru banget ya, suami takut istri, ya kan? Itu topik itu bagaimana suami takut istri ya, ada dua macam kan, karena suami ada banyak kesalahan-kesalahan untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu, jadi dia jadi takut. Kedua, karena dia sudah tahu kebenaran. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau kebalikannya bagaimana? Kan dari tadi suami, nah, sekarang istri. Jadi kalau saya sih, pengalaman saya ketika suami saya tidak ada pekerjaan, ya gitu, ya Tuhan kasih, saya pakai talenta saya untuk bekerja seperti Bu Lica, jadi saya bisa bekerja, saya bisa. Yang penting kalau kayaknya perempuan-perempuan itu, jadi kayak tadi kan kata Pak Tanu, ada istri yang suka ngambek. Ya kalau saya sih bukan seperti itu ya, bukan istri suka ngambek. Tapi jadi kita itu walaupun keadaan seperti apapun, ya kita sebagai istri, ya kita juga harus bantu suami. Jadi kita walaupun suami belum bertobat, belum apa, tapi kita ya itu. Jadi kayak tadi kata Pak Tanu, taat. Jadi ya kita sebagai istri yang hebat-hebat di sini juga banyak ya, yang single parents, yang udah nggak ada suami sudah ditinggal suami, ada yang di sini. Jadi ya kita justru seperti tadi taat aja, taat, setia dan mengucap syukur, itu yang saya dapat ya. Jadi sabar, terus sabar, berdoa sampai kapanpun. Saya percaya Tuhan akan jawab apa kerinduan kita. Itu ya, saya cuma mau tambahkan itu aja. Karena dari tadi bapak-bapak ya, sekarang ibu, karena banyak ya ibu-ibu yang setia, tapi suaminya seperti itu, yang belum tahu kebenaran. Jadi ya itu, saya cuma mau tambahkan aja, istri-istri yang seperti itu, taat, setia, terus berdoa. Pasti Tuhan jawab akan doa kita. Itu yang saya mau tambahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, thank you Bu Lita. Sangat memberkati kita juga ya. Terima kasih buat pertanyaan. Baik, mungkin berikutnya Dr. Tanu ada statement terakhir buat kita semua. Sebentar, setelah ini kita akan berdoa buat Pak Was dan juga Pak Stephen. Nanti Bu Chandra bisa sama ini ya, Tio Budi ya. Pak Min, ibunya Pak Denis sedang sakit ya? Oh, Ibu Denis. Denis, ibunya Ibu Mama. Mama Denis. Ya, Den. Halo, Den. Iya.
Oh, Mama lagi sakit, Den? Sakit. Oke. Ada di rumah apa rumah sakit, Den? Di rumah. Oh, oke. oke. Bu Nerlin kali ya? Bu Nerlin lagi sakit ya, Bu Nerlin? Nerlin, Iya, kayaknya dia batuk ya, COVID di Singapura. batuk COVID. Iya. Coba, Oh, Bu Nerlin. COVID masih ada? Iya Bu, kena COVID, itu. jadi udah ada penanganan obat, hanya butuh istirahat. Thank you. Oh, betul. Masih ada kah barang itu ya? Iya, masih ada Pak, Masih, karena Pak. COVID udah lagi muncul lagi, karena beberapa negara memang lagi terjangkit lagi, karena ini kan musimnya juga lagi pancaroba, dan kedua juga COVID ini juga nyerangnya kalau lagi musim-musimnya lagi kondisi lembab atau basah ya, gitu. Jadi ya kita perlu berhati-hati juga, menjaga kesehatan lah minimal. Gitu. Ya, Bu Nerlin, kalau misalnya memangnya COVID, coba Bu Nerlin cari apa namanya, ini sih apa yang saya dapat ya dari ngobrol dengan teman-teman yang mereka dulu terkena COVID, cari pil kina untuk menjaga apa namanya paru-paru itu jangan sampai apa namanya susah untuk